Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa dengan saya, nama saya Firda Zeda. Mudah-mudahan kita pada semester ini akan mempelajari sisi informasi manajemen. Di mana materinya akan terdiri yang akan diberikan biasanya ada materi dalam bentuk PowerPoint atau materi dalam bentuk presentasi, ditambah ada forum dan nanti ada juga kuis setiap pertemuan, ditambah dengan video-video yang akan saya upload ke post. Baik, kita mulai. Kenapa harus belajar sisi informasi? Karena teknologi informasi dapat digunakan untuk melakukan bisnis secara efisien dan efektif dalam menentukan suatu keputusan dan berkolaborasi dengan grup agar dapat berkompetisi terhadap pasar. Sistem yang berbasis pada internet menjadi komponen dalam menentukan kesuksesan di dalam era globalisasi. Teknologi informasi akan menentukan jalannya putaran roda bisnis. Jadi seperti kita sudah tahu bahwa pada saat ini perkembangan teknologi informasi itu sudah sangat jauh sekali meningkatnya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jadi perkembangan teknologi itu berkembangnya bisa dikatakan per jam. Karena setiap saat kalau Anda lihat di aplikasi Android itu, itu akan setiap saat ada aplikasi baru yang muncul. Nah, karena sistem berbasis internet ini akan menjadi komponen yang utama dalam sebuah di era bisnis sekarang ini, karena dengan seperti ini kan akan menentukan dari segi cost, kemudian dari segi benefit juga akan sangat menentukan. Jadi perputaran bisnis ini akan sangat berhubungan erat dengan sisi informasi. Perusahaan kecil, menengah, bahkan UMKM sekarang sudah menggunakan sistem informasi. Kemudian kita lihat perkembangan sistem informasi dari awal. 1950 Electronic Data Processing System, dulu disingkat dengan EDP. Jadi kalau di perusahaan sampai kalau itu namanya Electronic Data Processing. Kemudian manajemen reporting 60 sampai 70 manajemen information system. Kalau 70 sampai 80 itu ada tambahan decision support system. Kemudian baru di 80 sampai 90-an end user counting system, executive organization system, expert system, dan strategi information system. Nah, pada saat ini electronic business dan e-commerce, internet based business e-commerce system. Saya bayangkan dalam jangka waktu yang tidak berapa lama para pemain dari e-commerce itu sangat banyak sekali, banyak diminati karena orang berbelanja mau beli apa-apa itu ada semua lewat internet. Nah, kenapa biasanya harganya jauh lebih murah? Kenapa bisa lebih murah? Karena dia memotong rantai agen sebuah barang. Biasanya kan sebuah produk, kemudian dia promosi, kemudian dilempar ke agennya memberikan ke sebagian, kemudian baru nyampai ke user. Sedangkan sekarang enggak, dari produser bisa langsung ke end user. Nanti rantai pasok sebuah barang sampai ke end user itu bisa terpotong, makanya harganya bisa bersaing lewat jalur internet ini. Karena kita lihat tipe of information system, information system itu diarahin dibagi dua, yaitu sub operation support system dan manajemen support system. Ini sebagian aja di manajemen support system itu ada manajemen information system, ada decision support system, dan ada executive information system. Sedangkan di operation support system ada transaction process system, process control system, dan enterprise collaboration system. Nah, nilai suatu informasi ditentukan oleh kemudahan dalam memperoleh, di mana apakah kita mudah memperoleh datanya atau informasinya, orang kan cepat melihatnya. Kemudian sifat keluasan dan kelambatan, comprehensibility, ketelitian, informasi yang sangat teliti itu sangat
bernilai ya. Saya cocokkan dengan user relevance ini juga ya, bahwa informasi yang dibutuhkan ya sangat harus cocok dengan end usernya. Kemudian ketetapan waktu ya, waktu yang tepat itu sangat jelasnya, karena kalau waktunya tidak tepat ya, informasi itu bisa jadi informasi yang tidak berguna atau basi. Nah, contohnya apa? Misalkan di pengumuman akan adanya tsunami ya, tetapi informasinya tidak terlambat setelah tsunami terjadi ya, maka informasi itu menjadi informasi basi. Kemudian fleksibilitas ya, dapat dibuktikan, tidak ada prasangka ya, dapat diukur. Kemudian jenis sumber daya ya, sumber daya fisik itu adalah manusia, kemudian material, bahan, mesin, dan uang ya. Sedangkan konseptual ada informasi. Sumber daya yang kelima memiliki nilai dari apa yang diwakilinya, bukan dari bentuk wujudnya. Para manajer menggunakan sumber daya konseptual untuk mengelola sumber daya fisik ya. Ya, contohnya bagaimana? Ya, contohnya manusia ya. Sumber daya manusia berarti apa? Dia akan membutuhkan informasi orang dari segi pekerjaannya, dari segi kemampuannya, sehingga nanti akan berguna untuk orang SDM. Manajemen sumber daya diperoleh dan disusun agar siap digunakan saat diperlukan. Proses penyusunan sumber daya membutuhkan mekanisme pengubahan dari bahan mentah menjadi bentuk yang lebih halus. Contohnya pelatihan pegawai dan service training. Jika diperlukan, manajer mengganti sumber daya ini kepada saat kritis menjadi efisien dan atau waktu. Manajemen informasi memastikan bahwa data mentah diperlukan terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna. Manajer juga memastikan bahwa informasi tersebut diterima oleh orang yang tepat dalam waktu yang tepat pada saat yang tepat, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan. Pada akhirnya, manajer membuat informasi yang tidak berguna dan menghentikannya dalam informasi yang lebih mutakhir dan akurat. Sebuah aktivitas pengolahan informasi menggunakan seefektif mungkin dan membuangnya pada saat yang tepat. Nah, bagian yang kedua ini akan berhubungan. Sekarang ada teknologi ini bisa jadi tidak berguna lagi nanti, karena di sekarang ini ada nama teknologinya big data, sehingga data-data itu bisa disimpan semua dalam ukuran yang besar, ruang yang besar, sehingga tidak ada perlu lagi yang dihapus, karena konsepnya adalah apabila ada residu data ya, mungkin sewaktu-waktu bisa dipakai menjadi sebuah data yang berguna lagi. Makanya bisa signifikansi manajemen informasi kegiatan bisnis semakin kompleks sehingga membutuhkan organisasi yang lebih terstruktur dan kompleks. Sementara beroperasi memiliki kemampuan yang semakin sophisticated ya, karena bisnis itu kan pasti ada kekompleksan di situ ya. Satu bisnis yang serupa aja sama itu prosesnya bisa jadi berbeda walaupun hasil produk yang dihasilkan sama gitu ya. Begitu juga dengan berevolusinya komputer, atau sehingga yang dulunya kemampuan komputer terbatas sekarang mulai besar ya, sampai ada istilahnya superkomputer di mana bisa menyimpan data yang sangat besar. Ya, bisa Anda bayangkan sendiri ya, contohnya ini Google aja lah ya, berapa dia harus menyimpan data yang dipunya ya. Contohnya Anda mempunyai email, Anda mempunyai Google Drive, mempunyai Google Class dan lain-lainnya ya. Satu orang itu dikasih 15 giga, sekian juta orang dikali ya. Berapa kemampuan dia harus menyimpan data Anda tersebut ya. Atau contoh yang lain, Facebook ya, foto, tulisan Anda itu bisa dimasukkan di situ ya, dimana dia harus mempunyai komputer yang canggih itu bisa menyimpan data yang cukup besar. Ini bagian manajemen, ini tidak akan saya
bahas ini sekilas saja. Ada planning, organizing, staffing, directing, dan controlling ya. Nah, fungsi manajemen dan peran-peran manajerial akan membuat saat merancang sistem informasi. Jadi seseorang yang ingin membuat sistem informasi yang sesuai dengan perusahaannya, dia harus memberikan info ya. Jadi di dalam create atau mendesain sistem informasi itu sangat sekali dibutuhkan informasi yang benar dan tepat untuk didesain aplikasinya supaya sesuai dengan alur proses perusahaan. Nah, manajemen, keahlian komunikasi, menerima mengirim informasi dalam bentuk tulisan dan tertulis, dalam pemecahan masalah, menyiapkan pembuat keputusan dan proses pemecahan masalah. Pengetahuan manajemennya harus punya komputer literasi dan informasi literasi ya. Bagaimana keunggulan kelemahan komputer dan bagaimana memperoleh menggunakan informasi. Perusahaan bisnis satu sistem yang terdiri dari sumber daya fisik, sedangkan sistem sebaliknya adalah sistem menggunakan sumber daya konseptual, informasi dan data. Untuk mewakili satu sistem fisik yang umumnya adalah sebagai citra dari pemikiran manajer sebagai angka atau tulisan pada selembar kertas dalam bentuk elektronik ya. Nah, sistem informasi untuk bisnis yang membuat sistem informasi mendukung sasaran bisnis, peningkatan produktivitas ya. Tentunya dulu sebuah perusahaan mempunyai orang di ruang akuntansi itu bisa 20 orang ya. Dengan ada sistem informasi itu bisa jadi sepertiganya, malah tinggal 5 orang aja, karena ya tidak perlu banyak orang karena sudah dikerjakan oleh sistemnya ya. Sehingga produktivitas perusahaan jauh lebih tinggi. Pengurangan biaya seperti tadi ya, karena orang yang bekerja lebih sedikit, tentunya biayanya juga akan lebih sedikit. Kemudian peningkatan pengambilan keputusan ya. Kalau dulu manajer harus menunggu laporan dari ke bawahnya, baru dia melihat data kemudian membacanya. Kalau sekarang tidak, sekarang per menit aja dia bisa melihat perkembangan bisnisnya lewat aplikasi ya. Ya. Contohnya minimarket itu menjual barang-barangnya, itu bisa dimonitor oleh para manajer. Kemudian peningkatan layanan ke pelanggan ya. Sekarang after sales itu sangat menentukan ya, untuk orang melakukan repeat buying karena dengan layanan pelanggan yang menggunakan aplikasi ya, sehingga orang memudahkan orang untuk bisa untuk booking atau untuk membeli produk. Kemudian pengembangan aplikasi strategis yang baru. Menurut penulis buku Manajemen Information Age dan Profesor Accounting dan Mentor Information di Universitas Oxford menjelaskan mengenai fungsi informasi manajemen dalam dunia akademis. Informasi manajemen adalah studi tentang komputer dan dokumentasi dalam komunikasi. Semua komputer fokus pada mesin, sementara sistem informasi atau sistem informasi manajemen fokus pada bagaimana TI dapat mendukung strategi organisasi kelas. Nah, ilustrasi sistem perusahaan dan elemen komponen sistem ya. Di sini ada environment, lingkungan, pemerintah, pemilik, pelanggan, pesaing, vendor, dan bank. Atas sistem ini bagian luar, bagian dalam. Baru ini adalah sistem informasinya ya. Masukan, proses, keluaran, pengendalian, dan tujuan. Kemudian dari sistem tersebut akan muncul subsistem ya, dimana apabila ada perlu diturunkan menjadi subsistem. Kemudian klasifikasi sistem abstrak, sistem alamiah, sistem tertentu dan sistem tidak tertentu, sistem terbuka dan sistem tertutup. Nanti dibahas lagi ya. Pengolahan sistem, satu sistem dapat mempunyai satu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Sasaran sistem, satu sistem pasti mempunyai tujuan dan sasaran objektif. Satu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan. Nah, kita lihat informasi ya, data yang diperoleh diolah dalam bentuk lebih berarti dapat dipahami dan berguna bagi yang menerimanya. Itu data adalah informasi, transformasi proses dan informasi. Kemudian kita lihat lagi informasi life cycle ya. Di informasi life cycle ada acquisition, coding, analysis, training,
ada engineering, preservation, retrieval, presentation, packing, transport, discard. Ngapain? Hah? Baik, ini adalah bagian dari informasi yang sudah disampaikan. Nanti mungkin satu bisa kita bahas di kemudian. Ini data, information, dan knowledge. Ini data, fact, selected or create fact, kemudian context interest, meaningful fact, information, ini knowledge. Kemudian di definisi informasi ini mudah juga, ya. Kemudian informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Ini menurut Fortnite dan Hopkins. Ya. Information defined. Ya. Information system are combination of hardware, software, telecommunication, network. Ya. Informasi adalah kombinasi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi, jaringan komunikasi. Which people with and use, yang mana people membangunnya dan menggunakannya to create, to collect, and to distribute useful data. Typical organization setting. Menggunakan informasi, manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal banyak. Kelly Rayner, dia profesor University dan penulis buku manajemen informasi sistem, Open Business Power, mengatakan organisasi apapun yang tidak menggunakan sistem informasi manajemen tidak akan bertahan lama. Pernyataan ini mungkin tidak akan benar pada beberapa dekade yang lalu, tetapi sistem informasi berbasis komputer pada zaman sekarang adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup organisasi atau bisnis. Ini memang sudah jadi kenyataan sekarang, ya, bahwa sisi informasi menjadi hal yang paling penting, bahkan menjadi aset yang paling besar, ya. Apalagi ada bisnis yang benar-benar dia mau bisnisnya core bisnisnya adalah internet, ya. Contohnya e-commerce atau news, ya. Itu rata-rata sekarang sudah benar-benar menggunakan informasi sebagai bisnis mereka. Baik, itu dulu pada pertemuan pertama ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.